88.4 Palu Female Station. RHFM 88,4 Palu Female Station. Nah, kali ini ada yang seru nih karena pagi ini saya akan menghubungi sahabat saya yang berada di Jakarta untuk menceritakan pengalamannya terpapar COVID-19 sampai opname. Oke, ada Mila Kadi. Selamat pagi Kakak Tony Tamrin dan Apa semua kabar? di sana. Aku sudah membaik lah ya. Cuman Alhamdulillah. suaranya masih, alhamdulillah. Suaranya masih belum merdu tapi nih. Enggak apa-apa. Oke, Mila, Iya. ini Iya, ceritanya gimana sih? Kamu bisa terpapar COVID itu ceritanya gimana? Aduh, kalau COVID terpaparnya gimana? Itu dia ada di mana-mana ya, Kak. Jakarta Iya, pula Kak. kan? Iya, makanya. Iya kan, ada warga Jakarta juga sampai ngungsi ke Palu, nggak pulang-pulang sampai sekarang nih. Ya kan, akibat itu pula kan Kakak. Oke. Iya, sudah bertahan Jadi di sana. Iya. nggak ngerti sama sekali itu tertular COVID itu dari mana ke mana? Oke. Apa karena kamu olahraga, sering olahraga Oke, di luar? gini. Gimana ya? Ya, jadi gini, secara garis besarnya ya. Jadi aku ceritain dulu nih tentang si karakter COVID nih. Boleh ya? Oke, silakan. Gini, si COVID ini memang dia ada di mana-mana tuh, literally ada di mana-mana gitu. Dia bisa nempel di barang, benda mati, dia bisa terbang-terbang, airborne istilahnya, terbang-terbang di udara dalam kurun waktu beberapa saat di dalam ruangan, dan dia juga ada di dalam tubuh kita. Cuman dia menyerang atau tidaknya atau kapan atau akan itu tergantung sama kondisi badan kita masing-masing gitu. Jadi biasanya pada umumnya dia itu akan melakukan penyerangan, dia akan menginfeksi kita di saat kita lagi kondisi tubuhnya kurang baik gitu loh. Ya kan? Nah, kalau seandainya memang kita sehat-sehat terus, cuman nggak tahu ya, maksudnya untuk parameter dari si kondisi stamina bagus atau buruknya ini itu nggak ketahuan, maksudnya kita mesti sekuat apa atau kita selemah apa akan terinfeksi, kita nggak tahu pasti gitu loh. Terus udah gitu kalau gue sih kalau gue mikirnya di hoki-hoki ya nih urusan beginian. Ya kan? Apalagi kan lu dikenal sebagai olahragawan sejati gitu kan? That's the thing. Masalahnya gue kurang sehat apa sih, Ton? Nah, ya kan, makanya gue olahraga seminggu tuh 6 hari. Olahraganya bukan olahraga indoor ya. Memang gue suka matahari. Jadi gue makanya keling ya. Saudara-saudara, ini lo manggil pendengar lo apa sih istilah mereka? Happy people. Oh, asik. Iya, memang harus happy terus. Ya, istilahnya untuk happy people ini gue keling nih karena memang memang seneng banget berjemur di bawah. Maksudnya seneng banget mandi matahari gitu. Masalahnya olahraga juga olahraganya maunya tuh yang di bawah matahari, ya kan? Yang katanya nih si COVID ini nggak akan bisa hidup di bawah matahari, gitu. Nah, terus udah gitu makanya dan selain itu juga memang kebenaran pekerjaan gue kan bidangnya kan periklanan ya, industri iklan. Kebenaran juga kita selalu setiap kali syuting, kalau seandainya masih preps, masih preparation, kita memang setiap orang yang terlibat itu mesti swab. Tapi di saat syuting segitu banyaknya orang nggak mungkin kita satu-satu kita swab gitu loh, ya kan? Bener nggak? Dari situ kali. Itulah makanya. Cuman yang mananya nih yang menularkan gue nggak tahu pasti karena satu lagi ini banyak sekali ya mirisnya nih banyak sekali gitu loh OTG di luar sana yang mereka denial, mencoba untuk merasa sehat, mencoba untuk berstatement bahwa mereka sehat hanya karena mereka OTG, ya kan? Hanya karena mereka merasa tidak bergejala dan mereka merasa tidak ada sama sekali
lemas atau apapun, mereka bisa aktivitas normal, sehat-sehat aja gitu. Mereka merasa oke, gue bentar lagi juga sembuh, nggak kok, I'm fine gitu. Mereka rata-rata begitu pola pikirnya. Nah yang kayak gini-gini nih yang bahaya buat kita. Oke. Yang masih Nah terus iya. pas terkena yang namanya COVID dangdut itu, Mil. COVID dangdut. COVID dangdut. Itu gejala apa yang lo rasain gitu? Aduh, kebetulan gejalanya lumayan. Untungnya ya, kalau menurut gue ini buat gue untung karena jadi gue bisa melakukan penanganan sejak dini. Gue dari awal, jadi gini awalnya, gue habis olahraga. Kemungkinan gue kena di saat gue lagi di lokasi syuting. Oke. Jadi gue masuk rumah sakit itu gue syuting terakhir itu 3 hari syuting dari tanggal 28, 29, dari 29, 31. Terus? Setelah itu 2 minggu kemudian gue masih sehat-sehat aja. Nah di hari Sabtu gue olahraga hujan-hujanan. Terus? Emang olahraga gue agak-agak cadas ya. Jadi olahraga kuli gitu. Jadi ya wah drama lah, suka angkat-angkat ban sambil disiram air hujan deras gitu lah. Sambil buat konten juga. Nah abis kehujanan di hari Sabtu, hari Minggu udah mulai nggak enak nih badan. Kondisi gue itu sebenarnya badan yang kurang yang nggak terlalu mudah kena sakit, kehujanan atau kena deket-deket orang pilek atau apa sebelumnya ya. Itu jarang sekali tertular. Gue terakhir sakit flu itu sekitar kelas 5 SD kalau nggak salah. Demam tuh udah selama itu gitu ya. Suatu hari di hari Minggu itu gue tiba-tiba nggak enak badan. Kok ini kenapa ya? Terus udah gitu sakit kepala lah ya, sakit kepala. Terus udah gitu nggak tahu, kalau kata orang-orang biasa bilang greges-greges gitu ya, kayak kalau mau menjelang flu. Gue terasa itu. Terus gue minum vitamin C dosis tinggi, terus minum madu, terus udah gitu karena kebetulan memang di rumah budaya empon-empon dan jamu, gue minum. Terus udah gitu hari Senin pagi itu gue demam. Nah ini nih jreng pakai backsound dong. Jreng. Terus Udah gitu hari Sabtu gue mulai demam, nggak tahu tapi demamnya tinggi atau enggak, kebenaran nggak tahu. Gue cari temperatur di rumah gue hilang, nggak ada. Terus udah gitu cuman nggak enak. Gue langsung curiga karena memang itu yang gue bilang, gue nggak pernah sakit, gue nggak pernah ngerasakan demam setelah sekian lama. Akhirnya gue curiga banget, nggak bener nih. Langsung akhirnya gue pesen antigen. Antigen swab itu yang air liur tuh, ya kan? Pada waktu gue sakit itu sulit banget dapetinnya, masih sulit banget. Ngubek, akhirnya baru datang sekitar beberapa hari. Pokoknya ngubek-ngubeknya tuh makan waktu juga ya, 1 sampai 2 hari kalau nggak salah, sampai akhirnya gue dapet. Terus baru datang tuh juga 2-3 hari kemudian. Jadi di hari Jumat itu gue baru tes. Tapi ya di saat gue demam sambil nunggu proses antigen ini, gue udah curiga kan, gue udah langsung isolasi diri di rumah karena di rumah gue ini ada nyokap gue. Kan usia udah lanjut. Jadi dari awal isolasi mandiri, jadi di kamar terus gitu. Terus yang nganterin kebutuhan siapa? Nah kebenaran ada 2 lantai, kebenaran kamar gue ada di bawah, nyokap gue sama adik gue di atas. Gue bilang gue udah wanti-wanti nih di hari Senin gue awal demam ini, gue udah wanti-wanti. Ini kemungkinan gue akan reaktif, gitu. Kenapa? Panik biasa dong orang tua. Kenapa kamu rumah sakit? Wah langsung telepon sana sini sana sini. Udah tenang, ini masih kemungkinan. Cuman anggap aja aku udah reaktif. Jadi kalian stay di atas, jangan turun-turun kalau nggak perlu banget. Ya, kalau misalnya perlu apa-apa bilang aja, nanti biar taruh di bawah tangga atau gimana pun caranya, ada solusi kan. Gitu. Terus udah gitu gue udah khawatir lah ya, maksudnya udah akhirnya mereka nurut. Terus gue stay di kamar aja sampai akhirnya itu kedatangan si antigen itu di hari Jumat. Terus udah sore gue tes sendiri, reaktif dia. Si antigennya stripnya 2, cuman yang 1 nih yang strip bawahnya samar gitu. Tapi udah kelihatan 2 strip, ya sudah lah ya nggak sih? Bener nggak sih? Dan akhirnya langsung ke rumah sakit saat itu juga.
Nah, karena itu malam ya. Terus udah gitu gue cek, biasanya gue itu berobat di ada rumah sakit dekat sini. Biasanya gue ke sana, boleh sebut nama merek enggak ya? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Jadi karena rumah gue di area Cilandak Lebak Bulus itu, jadi gue kalau kemana-mana berobat selalu di rumah sakit Mayapada. Oke. Dan kebenaran asuransi gue juga rujukannya ke sana. Nah, Gitu. terus sampai akhirnya opnamanya di Mayapada. Pada akhirnya besok paginya, jadi malam gue packing, gue komunikasi sama nyokap via telepon. Mereka nggak ada yang boleh turun. Lo stay di atas, gue sebentar. Gue besok pagi-pagi banget gue bakal berangkat, packing gue kan, packing sendiri, terus udah gitu. Itu kondisi gue itu udah buruk banget, Ton. Nah, ini cerita-cerita apa aja? Nah, dari awal gue hari Senin awal gue demam itu, sampai ke Jumat gue melihat hasil tes yang reaktif itu makin ngedrop. Diawali dengan demamnya gue nggak tahu berapa, kayaknya kalau udah cukup melemahkan badan Samson betina ini, tandanya udah bahaya ya, udah lumayan tinggi gitu pastinya. Terus udah gitu awalnya demam, terus abis gitu ya biasalah ya, pusing-pusing, dan yang gue males nih tulang ngilu-ngilu itu loh, ngilunya tuh gila, ngilu sakit banget, kayak ditusuk-tusuk jarum infus ke tulang-tulang, seluruh tulang tuh gitu. Terus yang nganterin dari rumah ke rumah sakit ambulans? Oh, nggak ada, gue sendiri, gue nggak mau melibatkan banyak orang. Naik justru. Apa? Naik Grab. Gue pakai. Dan lu kasih tahu ke supirnya, ke Pak, saya ini kasih COVID. Tahu lah, kasih tahu banget. Supirnya nggak Parno? Nah gitu, abis gue kan nggak tahu gue mesti gimana kan, masalahnya mobil pun cuma satu, nanti di sini mobilitas juga jadi terhambat kan kalau gue bawa ke sana. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk naik Grab. Respon supirnya gimana, Mil? Kaget dia, jadi untung deket ya, untung nggak terlalu jauh. Gak mungkin kan lu diturunin gitu kan? Aduh, Mbak, di sini aja, Mbak. Iya, gue ngomong pas udah masuk, tapi mereka ini ya, memang mereka sudah dipersiapkan secara mental ya untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti itu sepertinya. Karena di sini gue yang lebih panik daripada dia. Nggak apa-apa Ibu, kami udah tahu mesti berbuat apa kok. Pokoknya secara garis besar mereka mengatakan itu, bahwa tenang, nggak apa-apa. Ibu yang tenang ya, gitu, kita antar sampai tempat terdekat gitu. Terus udah gitu, akhirnya gue udah lemes banget, pusing, udah pokoknya nyaris pingsan lah itu, kayak udah kunang-kunang. Gue berdiri pun juga udah gemeteran gitu waktu pas berangkat itu di hari Jumat. Terus udah gitu, udah pas turun sebelum gue ke rumah sakit itu, gue udah bilang sama si agent asuransi gue untuk tolong dong gitu. Ini gue ceritain kondisi gue seperti apa. Terus udah gitu gue minta tolong, karena yang gue tahu rumah sakit di mana-mana, rumah sakit rujukan gila fully book semua, iya kan? Benar. Terus numpuk semua di IGD pada nunggu waiting list kamar rawat inap gitu. Tapi terus udah gitu gue minta tolong sama si agen asuransi, gue ceritain nih, tolong dong, nih emang udah pasti Bu, udah pasti udah pasti akan positif gitu, udah pasti sih gitu, gue udah bilang gue pasti gitu. Kalaupun memang nanti akhirnya udah nantinya negatif kan, kamar bisa dikasih lagi ke orang, bisa dilepas lagi kan gitu. Yang penting gue minta tolong disiapin kamar, takutnya gue nanti sampai sana nggak kuat untuk rujuk sana sini karena gue sendiri, ya kan, nanti gue pingsan di jalan, siapa yang bantu, gue bilang gitu. Akhirnya udah sama dia disiapin kamar, akhirnya dapat kamar, udah sampai sana langsung penanganan mereka cepat ya, maksudnya mereka di sana handlingnya gesit gitu ya. Opname berapa lama, Mil? Lama, gue 17 hari. 17 hari. Nah, oke. Tapi itu termasuk cepat sih kalau menurut gue, dilihat dari kondisi gue yang sampai ke paru-paru dirusak, diacak-acak sama si makhluk ini nih, makhluk kecil ini. 17 hari itu ada nggak mungkin yang kamu mendengar pasien lain yang udah lewat duluan daripada kamu gitu?
Untungnya enggak, karena memang di situ memang sangat sangat amat ditutup untuk hal-hal seperti itu. Kalau gue rasa pasti ada ya. Pasti ada ya. Karena waktu pas di IGD itu, wah itu kondisinya agak-agak menyeramkan, orang-orang tua segala macem, itu batuk-batuk sampai gitu. Maksudnya apa namanya ICU juga kan, untuk setiap rumah sakit fasilitas ICU juga kan nggak bisa banyak ya, iya dong. Jadi mesti ganti-gantian gitu loh. Mil, Cuman ya terasing selama 17 hari gitu kan Mil, itu kan pasti yang bikin imun juga makin drop juga gitu kan. Lu sempat kepikiran kematian gak sih Mil? sempat. Justru awalnya begitu tahu ada sesuatu bakteri yang sudah merusak paru-paru gue, meskipun itu ada kan, kita dites melakukan serangkaian tes termasuk CT thorax ya, foto paru-paru, ronsen paru-paru. Nah di situ mereka nggak kasih lihat hasilnya, mereka cuma kabari melalui omongan aja, mereka cuma menyampaikan kondisinya sejauh apapun, mereka nggak detail. Gue cuma dibilangin dikit gitu. Jadi terus udah gitu pas mereka bilang bahwa ada istilahnya GGO ya, mereka bilang ada bakteri yang merusak paru-paru gue, itu ngedrop sih gue. Oke. Nah itu saat itu ketika tahu ada paru-paru yang endofre itu Indefro ya. Nah lu sendiri gimana Mila? Apakah kalau misalnya what if ada nggak kepikiran what if misalnya gua lewat nih sekarang, gue waktu begitu dengar gue langsung berpikiran gue nggak akan bisa melalui ini. Nah itu tuh karena lobangnya 3 ya kan, 1 biji aja ngeri, gimana 3 gitu loh. Jadi paru-paru lu lobang? Berlobang gue, ngerokok enggak, bolong-bolong codet-codet. Astaga. Terus Iya, acak-acak gitu Ton. Terus jadi begitu di awal gue awalnya gue pesimis banget sih ya Tom ya, maksudnya gue berpikir ya udah ikhtiar ya, gue lakukan perjuangan gue semampu gue, tapi sambil deep inside gue pesimis, maksudnya gue I will not make it, perasaan gue gitu, gitu loh. Terus udah gitu ditambah sama ini loh, apa namanya, perasaan dimana gue nggak pernah ngerasa selemah itu di badan, physically gue nggak pernah ngerasa selemah itu, dibikin rasa lemahnya bener-bener yang selemah-lemahnya, mungkin my lowest point ya waktu itu ya, dibikin selemah itu, makin ngedrop gue, makin nggak merasa punya semangat pada saat itu. Bukan nggak punya semangat sih ya, udah ikhlas gitu, gimana sih? Serem juga ya. Terus gue orangnya ikhlasan gitu loh, maksudnya gue whatever will be modelnya gitu. Pernah kepikiran gini nggak? Saya mau minta maaf buat ke semua orang yang mungkin gue pernah bikin salah. Udah, tapi dalam doa, karena kapasitas gue waktu itu begitu gue down, begitu gue merasa pasrah itu, gue kan kondisi tidak memungkinkan untuk gue telepon atau berchat satu persatu gitu ya, gue nggak mungkin. Jadi gue langsung memohon doa dan minta maaf itu lewat doa gue gitu. Jadi gue benar-benar yang merasa waktu itu ya, seingat gue merasa gue melakukan pertobatan lewat doa gitu loh, ngerti gak sih? Oke, nah terus dan terus udah gitu kritis gue 8 hari. Nah itu selama 8 hari itu gue masa kritis gue itu, gue kayak setiap hari gue habiskan waktu gue untuk berdoa, memohon maaf kepada semua yang udah yang udah pernah gue kecewakan, bla 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 bla. Terus udah gitu infusan gue juga satu harinya 5 kantong gede-gede itu mesti habis gitu. Terus obat-obatan gue juga banyak, pokoknya kondisi gue ambruk banget waktu itu ya selama 8 hari gitu. Terus udah gitu ya udah gue pasrah aja, gue ngeflow aja, ya udah gue udah siap nih saat kapanpun saatnya dijemput gitu, udah sepasrah itulah gue. Oke. Salah satu pasien COVID
Salah satu pasien COVID sempat cerita, sempat cerita ke gue kalau dia paling males melakukan ada pemeriksaan yang disuntik, bukan disuntik, ditusuk-tusuk jarum, diambil darahnya di vena, di urat vena apa gimana itu benar di nggak sih? AGD. Nah itu kebetulan untungnya gue nggak nyampe ke tahap itu terjadi. Jadi kalau seandainya, nah itu kritisnya dia nyampe, biasanya kondisi seperti itu terjadi kalau kita sampai ke ICU, sampai ke ICU itu setiap hari untuk melakukan konsistensi oksigen yang ada di dalam paru-paru dalam tubuh kita sebesar apa, itu harus diambil darahnya melalui diambil darah AGD apa istilahnya itu pakai jarum gede, mungkin darahnya yang agak lumayan dalam ya, bukan di lapisan atas seperti biasanya, itu mesti pakai jarum gede disedotnya sampai tulang, sakit lah itu. Dan lu nggak sampai di tahap itu ya? Untungnya mungkin ya kalau gue merasa gue rasa kondisi gue waktu itu mungkin karena memang ya itu kapasitas rumah sakit yang ber-ICU nggak punya banyak, ya kan? Jadi prioritas lah orang tua dulu pasti. Oke. Gitu. Dan itu kan dihandle sama asuransi tuh, asuransi kesehatan. Nah, ini soal pembayaran. Kalau boleh tahu angkanya berapa kalau misalnya nggak dihandle gitu kan? Jangan kali nyebut angka, nanti yang lain pada takut berobat, Mak. Wah, kalau nyebut angka, nanti yang lain pada takut malah jadi OTG keliaran nggak mau berobat di rumah sakit, bahaya. Ya udah, gimana range-nya kalau nggak pakai asuransi kesehatan. Gue rinciin aja kali ya. Iya. Iya kan? Untuk rumah sakit. Jadi gini, awalnya gue kasih tahu dulu. Jadi awalnya itu gue mau begitu datangnya gue langsung lemparin tuh si KTP sama si kartu asuransi gue. Tolong gue mau daftar, kondisi gue seperti ini. Oke, udah diurusin. Tapi terus udah gitu setelah melalui rangkaian tes itu hasil positif, akhirnya dari orang admission samperin gue ke IGD ISPA. Disamperin terus udah gitu mereka tanya, ini banget kok kooperatif banget, mereka sangat helpful banget ya. Mereka tanya, ibu ini ibu udah positif, akan segera masuk kamar rawat inap gitu, sedang kami siapkan. Ibu mau pakai masih mau pakai tetap asuransi yang ibu bawa atau ibu mau pakai fasilitas dari Kemenkes, kata dia gitu. Terus. Ini penting nih. Lu ngambil Kemenkes. Terus udah gitu, gue kan nggak ngerti ini apa Kemenkesan gitu. Bedanya apa? Terus udah gitu sambil gue agak teler nih, seingat gue aja ya. Karena waktu itu kondisi gue agak teler, jadi lupa inget nih. Seingat gue yang waktu itu kita pembicaraan yang waktu itu terjadi, mau pakai yang mana Bu gitu? Mau pakai fasilitas Kemenkes atau asuransi ibu, kata dia gitu. Apa bedanya Mas gitu? Mas aja deh yang pilihin deh yang terbaik yang mana gitu. Enggak, kami butuh persetujuan dari ibu. Oke, bedanya apa? Dia bilang kalau Kemenkes mereka punya obat yang jauh lebih bagus daripada gitu. Jadi mereka pakai obat-obatan yang non generik, diusahakan obat-obatan yang mereka pakai non generik, which is expensive ya kan? Intinya kalau non generik gitu. Terus udah gitu, dan satu lagi fasilitas kamar. Kalau Kemenkes ini dikasih kamar yang harganya kelayakan lah, maksudnya kita lagi proses penyembuhan nih mesti dikasih kenyamanan, ya kan, mesti dikasih ketenangan, jadi kamar fasilitas mesti yang lebih baik gitu. Terus udah gitu di kamar ini difasilitasi oleh Kemenkes yang satu malamnya seharga 1,2 juta, which is junior suite tipenya. Ya bagus dong, iya dong. Dan lu 18 hari ya. Oke, itu baru kamar ya. Baru kamar udah mau 20 juta. Salah satu rinciannya untuk kamarnya aja. Oke. Harus 20 juta. Nah, terus obat-obatan, kira-kira obat-obatan kalau nggak pakai Kemenkesan. Itu dia. Nah, si obat jagoannya ini untuk rumah sakit rujukan itu mereka kasih kita obat-obatan yang biasa mereka sebut antivirus, meskipun bukan antivirus ya, sesungguhnya ini pembunuh virus. Fungsinya adalah membunuh virus yang udah ada di badan kita gitu. Nah, si obat ini mehong, Bo. Aduh, berapa se?
tapi si obat ini hanya dokter-dokter pakai untuk pasien-pasien rumah sakit, pasien rawat inap di rumah sakit rujukan gitu. Dan pasien yang dan mereka fasilitasi di cover juga untuk pasien-pasien yang rawat inap begitu. Untuk di awalnya ya gue kasih penjelasan dulu. Untuk harga satu butirnya itu mencapai 90-an ribu kalau di sana, kalau di rumah sakit itu. Satu butir 90 ribu. Nyari 90 sekian, nyari 100 ribu ya. Nah, masih murah, Cek. Masih murah. Masih murah. Masih murah. Enggak. Tapi ntar dulu lo nggak nanya sekali minum berapa banyak? Iya, tunggu dulu. Kalau dibanding satu butir 90 ribu, gue curiga nih lo mau ngomong apa? masih ada lagi yang 600 ribu. Perasaan gue nggak enak nih yang lo mau bahas nih butir-butiran. Masih ada lagi 600. Susah nyarinya. Itu dia. Mungkin kalau dikasih obat itu sebiji udah sembuh, gue langsung pulang ya. Bye-bye, nggak ada istilah 17-18 hari ya. Oke, lanjut lagi. 90 ribu. 90 ribu diminum berapa kali? Mencapai 100 ribu, hampir mencapai 100 ribu obat itu. Diminum, sekali minum itu di awal-awal itu 8 butir satu orang. 8 butir. Sekali minum ya. Kita sehari itu dikasih obat itu bukan 3 kali tapi 2 kali, di pagi dan di malam hari. Sekali minum itu yang kondisinya masih kacrut itu 8 butir. Berarti satu hari itu 2 kali minum 16 butir. Oh, oke. Nggak bisa dipotekin gitu? Kecil banget Mak, gak bisa potek. udah ini udah makin melenceng nih obrolannya, udah makin melenceng. Oke, sebelum makin melenceng banget, harapan atau kira-kira pelajaran apa Mil yang bisa diambil ini bagian terakhir nih? Wah, ini banyak sekali pelajaran, terutama sabar ya. Sabar sama ikhlas. Keikhlasan yang gue bisa, yang gue mampu lakukan saat itu luar biasa. Maksudnya di saat gue in my lowest point, gue merasa bahwa udah gue bukan siapa-siapa, gue nggak bisa ngatur segala sesuatu, gue nggak bisa minta tolong sama siapapun, gue hanya bisa pasrah. Di sini gue merasa Tuhan gue ada di sini, ada terus buat gue gitu loh. Ngerti nggak sih lo, di saat gue bener-bener yang udah gue senderan sama lo aja deh ya gitu. Coba kalau nggak kena gitu, boro-boro mau nyender. Perasaan gue sih, gue selalu percaya dan gue selalu inget ya kan, selalu inget sama dia. Cuman kok kayaknya ini ya ada enggak gitu, ntar percaya ntar enggak gitu. Tapi bener loh ntar enggak gitu. Jadi COVID-19 ini yang membuat kita jadi lebih dekat sama Tuhan yang selama ini kita lupakan. Jadi ayo, mungkin Tuhan kalau bisa ngomong, ayo lo, gue citak-citakin lo semua, keplak-keplakin palanya ya, sini lo, bangor banget semua, lo lupa sama gue ya, woi katanya gitu. Mampus. Anak-anak monyet nih, mampus loh, gue kasih dulu lo sampai di ujung-ujungan katanya. Oke Mila, terima kasih banyak atas obrolannya. Palu Female Station.